Halo, salam 123. Yes, yes, yes. Welcome back to my channel Indra 64. Kiranya hari ini kalian diberikan kesehatan dan selamat berbuka puasa bagi yang merayakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya Indra 64. Kiranya apa yang saya berikan mengenai ilmu penjualan, baik itu informasi apapun tentang kuliner, penjualan, dan tentang traveling, kiranya ini sangat membantu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang toko menjual produk yang mendukung bisnisnya. Dalam arti kata, perusahaan toko menjual suatu produk dari perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut mendukung bisnisnya. Dalam arti kata, prinsipal mendukung bisnisnya pemilik toko dan pemilik toko fokus dengan produknya. Oke, alasannya kenapa? Pertama, alokasi barang itu rutin. Itu yang pertama. Kenapa? Ketika barang tidak ada atau barang kosong, pasti distributor atau prinsipal atau agen akan mengingatkan kita atau memberikan informasi bahwa ada barang yang masuk dan ada barang yang tersedia, tidak banyak, atau bisa jadi ada barang yang mau naik harga. Jadi Bapak Ibu pemilik toko bisa mengambil produk tersebut. Itu satu. Kedua, produk tersebut adalah TOP-nya lama. Kenapa? Bisa jadi TOP-nya ada 3 minggu, ada sebulan, tergantung dari perusahaan tersebut, distributor tersebut. Kenapa saya bicara seperti ini? Ada satu merek, contohnya mungkin bicara minyak goreng. Minyak goreng banyak merek tentunya. Tetapi ketika barang tidak ada, tentunya ada beberapa mungkin perusahaan memberi TOP mungkin 1 minggu buat toko tersebut. Tetapi ada di perusahaan yang lain atau merek yang lain memberikan TOP kepada toko mungkin 3 minggu atau 1 bulan. Dikarenakan mungkin hubungan pemilik toko yang sudah lama dengan distributor tersebut, dan makanya pemilik toko fokus dengan produk tersebut. Kenapa dibandingkan dengan produk yang lain? Karena di sini pembayarannya cuma 1 minggu atau 6 hari, tetapi merek yang lain bisa memberikan tempo pembayaran bisa 3 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Disitulah pemilik toko atau warung, atau saya bicara agen atau dealer, bisa menentukan produk yang mendukung bisnisnya. Jikalau dia mengambil produk yang mungkin TOP-nya 1 minggu, mungkin dia mengambil mungkin 1 dus. Tetapi ketika barang merek lain atau distributor lain yang langganan dia mengambil produk tersebut ada, tentunya pemilik toko tidak fokus dengan produk yang TOP-nya 1 minggu. Lebih baik dia fokus kepada perusahaan yang memberi dia tempo 3 minggu atau 1 bulan. Di situ dia masih ada keuntungan dan tentunya pembayarannya jauh beda dengan produk yang memberikan TOP 1 minggu. Itu satu. Kedua, harga lebih bagus dibandingkan dengan yang ketiga, dibandingkan dengan produk yang lain. Tentunya pengambilan 50 beda dibandingkan ambil 20. Pengambilan 100 beda dibandingkan dengan pengambilan 200. Jadi harga pada suatu produk di perusahaan yang sudah kita pemilik toko yang sudah sering ambil itu sangat beda dengan perusahaan yang lain, yang dibandingkan dengan kuantitinya mungkin pemilik toko ambil 100 atau 200 dengan merek yang lain. Maaf kata bahasa saya adalah minyak goreng hari-hari ini, ketika pemilik toko ambil produk yang merek lain dengan TOP 1 minggu, mungkin kuantitinya berbicara mungkin dia mengambil cuma 1 dus dengan isi mungkin 10 atau 6 saja. Dari situ pemilik toko merasa, untuk apa saya fokus produk distributor yang lain? Karena distributor tidak fokus dengan bisnis saya. Pemilik toko sudah mengerti hal-hal tersebut. Jadi buat
teman-teman atau prinsipal kiranya ini sebagai bahan pertimbangan ketika Anda menentukan pembayarannya TOP kepada suatu toko. Jadi harus fleksibel, jangan dengan, maaf kata bahasa saya, satu minggu jadi tidak ada dispensasi, mungkin lewat atau 3, 4, 5 hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena kenapa pemilik toko fokus dengan produk yang dimana perusahaan mengambil produk tersebut yang dia dukung karena hubungannya sudah lama. Beda dengan produk dalam arti kata TOP yang 1 minggu tadi, ya mungkin dia menawarkan prinsipal, menawarkan dikarenakan barang tidak ada, contoh minyak goreng, dia menawarkan ke toko tersebut dengan TOP 1 minggu, mau atau tidak ya tidak masalah karena barang tidak. Tetapi ketika barang sudah ada, permintaan banyak, stok banyak, dan distributor yang biasanya toko yang biasa order kepada distributor tersebut, mau tidak mau toko yang biasanya TOP 1 minggu dia tidak akan mengambil lagi karena lebih baik dia fokus dengan distributor yang mendukung bisnis dia. Itu yang keempat. Yang kelima, biasanya penjualan itu pasti banyak. Jadi ketika toko menjual produk dengan memiliki keuntungan yang banyak dan prinsipal atau distributor yang fokus dengan bisnisnya pemilik toko, paling tidak penjualan produk kita atau dalam suatu perusahaan itu pasti naik karena pemilik toko merasa ada kelebihan keunggulan yang diberikan pada distributor tersebut. Jadi buat teman-teman atau bapak ibu di mana kalian berada, sebagai prinsipal atau sebagai pemilik toko, saya bicara sebagai pemilik toko, jadi pemilik toko bisa menilai apakah distributor bisa mendukung bisnis saya sebagai pemilik toko, itu satu. Apakah TOP-nya bisa memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan prinsipal distributor yang lain. Yang ketiga, apakah merek-merek lain atau distributor memberikan harga yang bagus kepada saya dibandingkan dengan distributor lain. Yang keempat, apakah hubungan, jadi distributor memberikan hubungan kepada pemilik toko apakah baik atau tidak baik. Jadi untuk para sales atau di mana kalian berada, sales apapun itu, saran saya jaga hubungan itu lebih penting dibandingkan dengan omset penjualan. Karena ketika hubungan Anda baik dengan pemilik toko, dengan langganan, apapun itu produknya, pasti otomatis omset Anda, teman-teman yang bekerja sebagai sales, pasti itu akan naik. Dan juga ketika untuk pemilik toko, ketika hubungan Anda dengan bagus dengan prinsip atau distributor, otomatis bisnis Bapak Ibu pasti mereka dukung. Dan ada beberapa hal yang mereka akan memberikan kontribusi yang banyak tentunya untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah yang kelima, ketika target penjualan Bapak Ibu yang pemilik toko tercapai, tentunya itu berkat dari atau rezeki adalah dukungan dari beberapa prinsipal dan distributor. Ketika ada barang yang laku atau ketika barang yang kosong, distributor akan menghubungi Bapak Ibu, rekan-rekan sebagai pemilik toko di mana kalian berada. Jadi sebagai pemilik toko, dan menurut saya adalah kita harus tahu yang mana prinsipal atau distributor yang mendukung bisnis saya, dan yang mana tidak mendukung bisnis saya. Sebaliknya, kita tetap menjaga hubungan di antara mungkin distributor lain, juga distributor yang mendukung bisnis kita. Demikian saja apa yang saya bisa bagikan, yang berikan tentang informasi sebagai pemilik toko menjual produk yang mendukung. Jadi pemilik toko menjual produk yang mendukung bisnisnya, dalam arti kata dari sisi keuntungan, alokasi barang, TOP yang lama, harga yang bagus, dengan hubungan yang baik, dan tentunya penjualan bulan demi bulan atau tahun demi tahun, tentunya pemilik toko merasakan penjualannya naik dan mendapatkan bonus dari distributor. Itu saja, kiranya ini sangat bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Kiranya ini sangat membantu apa yang saya memberikan ketika saya menjumpai, melihat pemilik toko fokus dengan produk yang mendukung bisnisnya dibandingkan
dengan pemilik toko yang dimana prinsip atau distributor tidak mendukung bisnisnya dengan TOP yang sangat singkat. Kiranya ini sangat membantu, dan jangan lupa nonton terus channel saya di Indra 64. Salam 123. Yes, yes, yes.